warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat selalu kan? Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di mata kuliah kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang tak kasat mata. Tak kasat mata, maksudnya yaitu kita akan mempelajari tentang mikrobiologi. Itu kan tidak bisa dilihat, jadi bisa saya bilang mikrobiologi itu adalah makhluk tak kasat mata. Namun ternyata mikrobiologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Di tim dosen mikrobiologi pangan ada saya, Bu Nita sebagai koordinator dengan anggota Pak Huda, Bu Sora, dan Bu Dina. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mikrobiologi, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring mata kuliah mikrobiologi di semester ini, dan fasilitas apa yang dapat digunakan. Nah, tentang pendahuluan dulu ya, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya mikrobiologi pangan itu. Nah, karena kita adalah, terutama kalian ya, kalian adalah calon ahli gizi yang tentu saja akan berhubungan dengan makanan dari pasien. Nah, makanan dari pasien, bahan pangan itu berasal dari pangan hewani dan tanaman atau mungkin turunan dari keduanya. Nah, selama proses pengolahan itu, pastinya mikrobiologi akan mengkontaminasi bahan. Kemudian, mikroba ini kenapa sih mengkontaminasi bahan? Karena mikroba ini juga butuh makanan dong untuk hidup. Nah, makanan mikroba untuk hidup ini berasal dari bahan pangan yang juga kita makan. Jadi sebenarnya kita itu rebutan makanan dengan mikrobiologi seperti itu. Nah, mikroba ini di bahan pangan dapat merugikan dan menguntungkan. Dia akan merugikan apabila menyebabkan makanan menjadi busuk. Kemudian kita makan, menyebabkan penyakit, dan juga mikroba itu dapat mengkontaminasi dari bahan pangan. Namun di sisi lain, ternyata mikroba ini bisa juga loh menguntungkan dari kita. Contohnya adalah fermentasi pada bahan pangan. Nah, ini adalah contoh dari pembusukan bahan pangan yang disebabkan oleh jamur. Jadi bisa kita lihat ya, di roti itu, roti tawar, kalau sudah warnanya ada abu-abu atau hitam, berarti dia sudah terkontaminasi oleh mikroba. Kemudian kalau di bahan pangan yang segar yang lain itu dia akan mengalami pembusukan. Nah, umumnya hal seperti ini itu hanya merugikan sedikit di kesehatan, misalkan menyebabkan diare atau perubahan sedikit di organoleptik, dari rasanya mungkin agak asam, aromanya tidak sedap dan lain sebagainya. Namun bila berlebihan, kontaminasi ini dapat menyebabkan keracunan makanan hingga menyebabkan kematian. Nah, di sisi lain, mikrobiologi ini ternyata sangat menguntungkan. Contohnya adalah fermentasi bahan pangan. Nah, pada fermentasi bahan pangan ini bertujuan untuk pengawetan sehingga bahan pangan itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian ada lagi peningkatan nilai gizi. Contohnya ada di tempe. Tempe berasal dari kedelai. Bim salabim di kedelai tidak ada vitamin B12, tapi di tempe ternyata ada. Nah, itu berarti ada peningkatan nilai gizi. Kemudian peningkatan daya cerna. Tempe yang tadinya dari kedelai tidak bisa kita makan secara langsung, ketika diolah menjadi tempe melalui proses fermentasi, bisa dong kita makan dengan mudah. Nah, itu juga bisa disebutkan meningkatkan daya cerna. Nah, contoh bahan pangan fermentasi contohnya adalah tempe, yogurt, dadi, dan keju. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya mikrobiologi pangan? Nah, mikrobiologi pada bahan pangan dapat menguntungkan apabila kita memanfaatkannya untuk pengolahan pangan, misalkan tadi seperti fermentasi. Kemudian menguntungkan bila difungsikan sebagai pengawet untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan. Kemudian meningkatkan nilai gizi dan memberikan efek positif terhadap kesehatan manusia. Contohnya adalah seperti prebiotik dan probiotik. Nanti untuk efek positif ini akan dibahas pada mata kuliah pangan fungsional. Namun ternyata mikrobiologi ini dapat merugikan apabila dia menyebabkan penyakit pada manusia, kemudian dapat menyebabkan pembusukan pada suatu bahan pangan. Oleh karena itu,
mikrobiologi ini atau mikroba ini perlu dikendalikan. Kita bisa mengendalikannya supaya tidak merugikan manusia dan lebih menguntungkan pada manusia. Bagaimana cara mengendalikan mikroba? Yaitu dengan kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, faktor yang berpengaruh biasanya disingkat sebagai FATOM. Ada food, acidity, time, temperature, oksigen, dan moisture. Nah, hal seperti inilah yang akan kita pelajari pada mata kuliah mikrobiologi pangan. Ini adalah materi kuliah. Materi untuk kuliah ada 14 pertemuan dengan waktu kurang lebih 50 menit. Di kuliah nanti akan dipelajari tentang bakteri, kemudian kapang dan kamber. Kalian akan diperkenalkan dengan makhluk tak kasat mata. Kemudian bagaimana cara menghitung mikroba di bahan pangan, kemudian sumber mikroba di bahan pangan itu berasal dari mana saja. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 adalah kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Fase pertumbuhan, kemudian faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pertemuan ke-7, nanti kalian akan dikenalkan dengan spora, germinasi, dan bakteri patogen. Umumnya, 3 hal inilah yang akan menyebabkan atau merugikan dari manusia. Kemudian yang ke-8, mempelajari tentang kualitas mikrobiologi normal pada makanan. Jadi secara normal, bahan makanan itu memang sudah ada mikrobanya, namun memang jumlahnya terbatas. Nah, itu yang akan berpengaruh terhadap kualitas suatu bahan pangan. Yang ke-9, tentang food spoilage. Jadi, di sini nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya mikroba itu dapat membusukkan suatu bahan pangan. Kemudian yang ke-10, setelah mikroba membusukkan bahan pangan, nah mikroba itu dapat menyebabkan penyakit dari manusia. Kemudian supaya mikroba itu tidak cepat membusukkan bahan pangan, supaya mikroba itu tidak menyebabkan penyakit, maka mikroba itu harus dikontrol. Kita akan mempelajarinya di pertemuan ke-11 tentang food hygiene. Kemudian kalian akan mempelajari bagaimana metabolisme mikroba pada makanan, karena kita akan mempelajari tentang pangan fermentasi pada bahan hewani dan bahan nabati. Ini akan dipelajari pada minggu ke-12, 13, dan 14. Kemudian untuk materi praktikum ada 13 pertemuan. Jadi nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara mensterilisasi diri, lingkungan, dan alat. Apa sih pentingnya kita harus mensterilisasi diri dan lain sebagainya. Kemudian kalian nanti akan belajar tentang pembuatan media padat, kemudian akan belajar lebih lanjut tentang ternyata morfologi bakteri itu seperti ini loh, seperti itu. Kemudian akan belajar tentang pewarnaan gram dan endospora, kemudian akan belajar tentang perhitungan mikrobiologi berdasarkan metode angka lempeng total maupun metode most probable number atau MPN. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-7, kalian akan belajar tentang sanitasi diri, kemudian sanitasi ruangan dan alat percobaan, kemudian pengujian daya antibakteri. Selanjutnya yang pertemuan ke-10 hingga ke-13 kita akan mempelajari tentang pangan fermentasi. Pada pembelajaran daring mikrobiologi pangan, seluruhnya akan menggunakan media LMS, Learning Management System, yang sudah dimiliki oleh kampus. Jadi kalian silahkan membuka di browser kalian, learning.polij.ac.id. Segala macam pengumuman akan kami share di sana. Kemudian untuk presensi dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Jadi kalian wajib presensi di hari itu, terserah mau jam berapa. Jadi misalkan gini, kuliahnya jam 9, kalian mau presensi jam 7 monggo, kalian mau presensi jam 1 siang monggo, asalkan kalian harus presensi. Kemudian apabila kalian lupa tidak presensi, tidak ada toleransi karena dianggap tidak hadir, karena di sini sudah diberikan jeda waktu yang cukup lama sehingga kalian wajib presensi dan kehadiran minimal 75%. Di sini sudah dibagi, ada presensi kuliah untuk golongan A, B, kemudian presensi kuliah golongan C, D. Selanjutnya presensi praktikum per golongan ya, ada golongan A hingga golongan D.
Kemudian ini adalah presensi kuliah. Kalian nanti tinggal klik di sini, misalkan kuliah pertama hari ini dengan saya, maka kalian klik yang kuliah 1 pendahuluan. Seperti itu. Begitu pula hingga pertemuan terakhir. Untuk praktikum sama. Misalkan praktikum kalian yang pertama adalah sosialisasi diri bersama Bu Zora, maka kalian klik di sini dan silahkan absen. Seperti itu. Itu untuk presensi. Kemudian untuk materi di sini sudah saya buatkan topik-topik seperti ini. Nanti misalkan kalian kuliah minggu kedua tentang bakteri bersama Bu Dina. Kalian tinggal klik di sini, nanti sudah ada pengumumannya di sini. Praktikum di minggu itu bersama Bu Zora. Kalian tinggal lihat pengumumannya ada di sini. Pelaksanaan kuliah dan praktikum. Untuk tatap muka bisa menggunakan Jitsi dan Zoom. Di sini sudah terintegrasi dengan LMS. Kemudian bisa juga menggunakan video. Nanti akan kami unggah di YouTube dan linknya akan kami taruh di LMS juga. Diskusi bisa menggunakan LMS atau WhatsApp group, dan saya harapkan kalian aktif diskusi untuk mendapatkan nilai keaktifan. Kemudian untuk kuis dan tugas nanti juga akan dilakukan di LMS. Jadi ya kalian rajin-rajin aja membuka LMS supaya tahu ada pengumuman apa. Nah, apabila ada kendala saat kuliah dan praktikum, kalian bisa menghubungi dosen-dosen berikut. Misalkan kuliah dengan saya, silahkan menghubungi saya. Praktikumnya dengan Bu Zora, silahkan menghubungi Bu Zora. Begitu ya untuk penjelasan kuliah mikrobiologi pangan. Apabila ada pertanyaan, kita bahas di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.